menciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Langit biru Engkau yang jadikan, bintang bulan Engkau yang ciptakan. Yesus Tuhan, Engkau yang terindah. Takkan ada yang melebihimu. Pakailah hidupku menjadi alatmu dalam rencanamu. Biar dari hidupku ku dapat selalu memuliakanmu. Ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Sampai menembus langit, sampai akhir bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, ku naikkan pujian sampai menembus langit, sampai air bumi ini tetap ku pujimu. Ku naikkan pujian sampai seluruh bumi menyembahmu, mengenalmu dan menyatakan, oh Yesusku. Openingnya apa? Di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Gitu lah lu. Halo semuanya, teman-teman semua, jangan lupa di subscribe guys. Oke teman-teman semuanya, malam hari ini gue bersama dengan the one and only Jason Reynaldo. Wih. Ya di sini kita akan bahas satu dengan Jason satu dan yang lainnya. Nah teman-teman, kita udah jarang banget ngelihat Jason. Kayaknya dilihat-lihat lu ini ya, lagi diasingkan. Ganteng Pak. Atau lu pembuat konspirasi akhir-akhir ini? Iya. Gua sekarang penganut teori konspirasi. Oh, jadi lu akhirnya Ya, gua sama salah satu musisi di Bali itu loh yang Oh.
yang itunya banyak kan, gambarnya banyak gitu. Begitulah. Bapak aktivitasnya selama karantina ini gimana, Pak? Demo kanan kiri. Oh, bisa demo, Pak? Bisa, kita sama ini bisa lah demo kanan kiri. Demo masak. Demo masak. Apa sih lu serius lah, lu tegang banget sih, lu pegang tegang banget. Ayo cepetan. Nah, jadi gini, Pak. Iya, saya pengen nanya nih, Pak. Iya. Kan kita udah lama nggak ke gereja, udah lama nggak ibadah offline. Nah, menurut lo seberapa penting ibadah offline dibanding ibadah online? Seberapa penting ibadah? Pertanyaannya Penting bikin lah. bingung kan. Nah, oke, pentingnya Sebenarnya tuh apa, penting. Pak? Gini loh. Hmm. Sebenarnya kayak kalau misalnya kita online kan sebenarnya kayak lebih satu arah ya. Kita cuma nonton. Tapi kan kalau offline kan kita bisa bangun hubungan. Beda itu aja sih. Kita bisa seru-seruan bareng di ibadah offline. Kalau bisa seru-seruan barengnya apa? Yang paling aduh, gue kangen banget. Bercandaan kita sih. Bercandanya siapa? Kita lah anak E+. Loh. Oh. Bercandaan anak-anak E+ kan out of the box. Oh, Jadi, oke. seru lah gitu. Kan kita udah melewati kurang lebih 3 bulan lebih ya, hampir apa Iya, 3 bulan lebih. Nah, menurut lu apa ya, 3 bulan ini tuh menjadi momen yang seperti apa gitu? Sebenarnya ada dua hal sih yang gua rasain ya. Yang pertama, gua makin dekat sama keluarga. Ya kan? Waktu gue lebih banyak sama keluarga, bener-bener full sama keluarga, jadi bisa bangun hubungan lagi sama keluarga. Tapi satu sisi juga kangen juga sama E+, bro. Jadi, karena kan gimana pun juga ya, kita 5 tahun bareng-bareng kan kangen juga gitu. Lebih dari 5 tahun bahkan ya. Iya, jadi LDR bro kalau gitu kan. Biasa ketemu setiap minggu. Iya. Jadi sekarang harus udah berapa bulan gue nggak ketemu sama lu juga salah satunya ya. Mungkin orang-orang di belakang sana. Iya. Boleh di kamera ke sana nggak bisa ya? Oke. Nah, selama pandemi ini kan kita berarti kan ada beberapa event, ada beberapa momen yang hilang. Nah, salah satu yang nggak kesampaian kan, ya you know lah. Apa tuh yuk? Bukan nggak kesampaian, yang harusnya terjadi di bulan Juni jadi nggak ada. Nah, sebenarnya kan bulan Juni kita ada makrab ya. Nah, kok makrab, Pak? Salah, HMC. Kita kan ada HMC ya. Iya. Jadi nah, sebenarnya tuh gue sempet ngomong sama mentor-mentor ya waktu sebulan yang lalu tuh. Iya. Maksudnya kan harusnya bulan Juni nih. Nanti bulan Juni Juni Mei bulan Mei udah harus lewat Mei, ya, harusnya bulan Mei ya. Kita tapi waktu sekitar awal-awal Mei atau udah menjelang hari HMC harusnya tanggal 24 kalau nggak salah ya. Kita berharap Pandemi itu berakhir ya, kita berharapnya karena kan memang kayaknya udah lebih better nih. Ternyata makin naik gitu ya. Dan hari ini luar biasa sekali. Sepertinya seperti gunung meletus, tinggi sekali. Betul. Jadi sebenarnya sesuatu yang hilang karena hilang duit. Ya hilang duit juga kan karena kita DP kanan kiri. Nah. Tapi satu sisi juga ada hal yang memang gue pengen ada quality time bareng-bareng sama anak-anak E+. Itu yang nggak kesampaian, padahal itu momen yang aduh. Dan kita nggak pernah tahu, bro. Ternyata kalau di HMC malah bikin kita makin unity. Iya dong, jelas. Bikin kita makin kenal Tuhan, makin bener. Makin gitu. Sekarang logikanya gini bro, 3 hari 2 malam sama-sama. Mungkin kita akan ngadepin yang namanya berantem tuh pasti. Iya. Tapi kan dari berantem sendiri kita bakal ngerasain yang namanya seneng bareng juga. Ketemu orang ngeselin, ketemu banyak karakter, dan akhirnya ketemu yang paling kocak. Iya, yang paling kocak. Bibit-bibit unggul. Bibit pilihan semuanya. Pilihan ya, Bro. Dan itu yang benar-benar bikin kangen sih. Aduh. Pak, karena kan ini kayaknya keterbatasan durasi, Pak. Iya. Oke. Saya sih mau bahasnya lebih panjang ya, Pak. Oke, boleh. Tapi seperti isi otak saya juga udah meledak gitu, Pak. Nah, Pak, selama menanti untuk menuju ibadah offline nanti, guys. Pertanyaan gue adalah gini. Kemungkinan kapan kita mulai lagi ibadah seperti biasa? Gini, kalau kemungkinan sih gue nggak tahu ya.
Kan karena cuma Tuhan yang tahu. Kok berat ya? Kalau kemungkinan gue nggak tahu, tapi kita dari pusat sendiri masih belum bisa pastiin karena kita ngikutin PGI Persatuan Gereja Indonesia untuk ngasih info kalau memang sudah bisa kembalinya beribadah kita pasti ibadah. Cuman memang kita tetap harus ngikutin protokol kesehatan, bro. Contohnya Contoh nih, nah ini yang masih jadi perdebatan. Jadi dalam satu ruangan, misalnya contohnya kapasitas gereja kita ruangannya 500. 5.000. Berarti, wah amin. 500 misalnya, 50%-nya doang yang boleh datang. Jadi chance-nya tuh kayak kalau misalnya ibadah raya bikin mungkin 3-4 kali ibadah. Yeah. Bisa jadi kayak gitu. Tapi karena E+ kan sekarang udah nyentuh angka 2.400. Oh iya, betul. Jemaatnya. Jadi kita 2.459. kita mungkin 20 kali ibadah deh, Jumat sampai Minggu. Oh, iya benar. Nanti yang pelayanan lu kan? Ya gue nggak tahu ya, main musik ketek terus. Enggak, masalahnya IO gamesnya itu doang. Sama 20 kali. 20 kali ya berjam. Oh gitu. Tapi yang paling penting sih kita akan tetap fokus pada protokol kesehatan dari pemerintah. Kita tetap ikutin anjuran dari pemerintah. Kita harus taat bagaimanapun keadaannya, bro. Karena meskipun kita youth, kita yang bilang, wah youthnya harus loncat-loncat, harus seru-seruan, tapi kita nggak komorbid iya, gitu kan katanya. kita harus punya maksudnya tetap bersukacita meskipun nanti ada jarak, kita pakai bangku mungkin ada jarak dan lain-lain, kita akan seperti itu, tapi kita cuma mau make sure yang pertama kita tetap ngalamin Tuhan, yang kedua kita tetap jaga kesehatan kita sendiri. Betul, sih bro. Betul. Jangan sampai kita asik 1 hari 14 hari berikutnya kita karantina, diisolasi. Isolasinya masalahnya kalau cuma dia doang. Kalau anak youth 20, 50. Iya, itu yang berat, bro. Makanya itu yang penting sih. Jangan sampai berdampak negatif buat orang lain. Betul, setuju banget. Oke. Thank you, Pak, sudah berbagi satu dan lain hal. Terima kasih. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe gitu kalau kata Jason. Karena subscribe itu gratis. Oh, iya. Oke, thank you guys. Terus lanjutin keseharian kalian yang lebih fun lagi, lebih sukacita lagi bareng-bareng sama Tuhan. Oke, kita lanjutin ibadah kita. God bless you. God bless you. Oke, shalom semuanya. Woo! Siapa yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tangannya. Yes. Sementara kita mau mulai worship kita, yuk sama-sama kita siapin hati kita masing-masing. Kita mau nyembah Tuhan, kita mau sama-sama worship Tuhan pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita siapin diri kita, siapin hati kita tinggalin semua kepentingan sejenak kita. Yuk sama-sama kita mau nyembah Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan namanya Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman kita nyembah Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami segenap hati kami mau nyembah Tuhan. Kami dengan segenap hati kami mau tinggikan nama Tuhan. Sama-sama teman-teman kita angkat satu pujian, sama-sama teman-teman kita angkat satu mesbah Tuhan untuk Tuhan. Berikan semua penyembahan yang kalian bisa lakukan ya teman-teman. Hadirat-Mu yang turun Tuhan. Yes Tuhan. Biar malam ini hanya tentang Kau ya Bapa. Sinarara Bapa lo. You are a good Father.
Hanya Kau Tuhan yang benar-benar layak ditinggikan Tuhan. Hanya Kau benar-benar raja atas segala raja di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau yang mulia. Because you are a good Father to me, Lord. You are awesome God. You are awesome God, Lord. You are awesome God. You are awesome God. You are a good Father. Sama-sama teman-teman kita mau angkat satu pujian sebagai deklarasi kita untuk meninggikan namanya Tuhan. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. The power, love, and God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. The power, love, Everybody our sing. God is Our an God, awesome oh, Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. The power, love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome. Dengan lembut. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. The power, love, our God is an Our awesome God, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. The power and love, our God is an awesome God. Our God. Yes, come on is an semuanya. awesome God. He Mari kita buka mulut kita buat nyembah from Tuhan. heaven above with Yes, Lord. the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns Yes, Lord. from heaven above with the power and love. Our God is an awesome God. Ya, terus sembah Tuhan teman-teman. Mari kita buka hati kita buka segala pikiran kita.
tiap malam, biar malam ini kalian semua terima urapannya. Urapan-urapan. Sama-sama minta sama Tuhan. Sebab kita tahu kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Yes. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Amin. Kita punya Tuhan yang kekal. Dia tidak pernah tinggalin kita, dia tidak pernah mengecewakan kita. So malam ini mari sama-sama kita minta hadiratnya. Sama-sama tahu dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak ada alasan untuk dia mengecewakan tiap kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Oh, terima kasih Bapa. So thankful. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. For everything. Say your name, we're gonna let. You're never gonna leave. You're never gonna let me down. You're never gonna leave. You're never gonna let me down. Semua teman-teman mari kita angkat ke atas. You're never gonna leave. You're never gonna let me down. Ya Tuhan. You're never gonna leave. You're never gonna let me down. One more time, say. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You are good. You're good. Oh, 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 You're never gonna yes. leave. Never gonna let me down. Ya Lord. You're never gonna leave. Never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You're never Yes, gonna Lord. let. Never gonna let me down. Never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You're never gonna let. Never gonna let me down. You are good. You're good. You are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang benar-benar baik banget buat kami Tuhan. Kau Allah yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun Tuhan. Kau Allah yang gak pernah ngebiarin kami terjatuh terpuruk Tuhan. Kau Allah yang selalu bangkitkan setiap kami yang lagi letih lesu Tuhan. Kau
Kau yang selalu membangkitkan kami ketika kami lagi jatuh Tuhan. Kau yang berikan kami pengharapan Tuhan ketika kami lagi putus asa. Tuhan, berikan kami apinya Tuhan. Kami yang lagi lapar dan haus akan Tuhan. Kami yang lagi rindu akan Tuhan. Biar Tuhan yang kasih pengurapan yang baru. Otoritas yang baru Tuhan. Kami minta apinya Tuhan. Kami minta apinya Tuhan. Set me free Lord. Set a fire down in my soul. Can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more, I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more. I want more, I want more. I want more, I want more of you, I God. want more of you, Hey, God. I want more of you, say I want God. more. I want more, I want more. I want more, I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. Kau yang layak. Yuk sama-sama teman-teman kita sembah Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman malam hari ini kita tetap fokus sama Tuhan. Buat menyertamu malam ini, oh Tuhan. Holy Spirit, you are welcome here. Yes, Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God. Your glory, God, is
Our hearts longs for to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome in this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Yuk sama-sama teman-teman, kita minta yuk sama-sama. Kalian lagi letih lesu, kalian lagi berbeban berat, yuk sama-sama minta lagi hadiratnya Tuhan. Presence, Lord. Oh, Let us become more aware of you, God. say, let us become. Let us become more awake for your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Come on. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Glory, God. Your glory, God, is what hearts longs for, To be overcome by your presence, Lord. Thank you, Lord. Your presence, Thank you, Lord. Come on, let's say your presence, Lord. Yes, Lord. Your presence, Lord. Thank you, God. Your presence, Lord. Shi-da-da-da-da. Oh, shi-da-da-da-da-ba-ba, Lord. Your presence, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kalau kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah online. Sekalipun di rumah kami masing-masing, tapi kami masih bersyukur kami masih dikasih kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kami boleh di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan, setiap berkat yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami rindu untuk dengar firman Tuhan. Buka telinga hati pikiran kami, ajar hati kami jadi tanah yang subur, terobos hati kami
ubah pola pikir yang salah di hadapan Tuhan, biar kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Long time no see sama kalian semua. Udah 3-4 bulan kita gak ketemu ya. Tapi saya harap teman-teman boleh sehat-sehat di rumah, semuanya tetap baik. Dan teman-teman yuk sama-sama siapin diri untuk dengerin firman Tuhan. Bagaimanapun posisinya gak apa-apa, yang penting kita tetap fokus buat dengerin firman Tuhan dan dapetin poinnya, amin. Oke teman-teman, kalau misalnya sekarang kita udah masuk masa yang baru yaitu new normal. Kalau misalnya kemarin 3 bulan kita di rumah masing-masing, kita gak boleh ngapa-ngapain, kita menghadapi suatu dunia yang baru, mungkin di rumah aja serasa dikurung, tapi gak apa-apa ya teman-teman. Keadaan jauh daripada normal. Yang tadinya kita bisa keluar, kita setiap minggu pasti pergi bareng-bareng, tapi sekarang kita gak bisa lakuin itu. Sekarang kita semuanya serba online. Dan teman-teman, percayalah sedikit atau banyak itu berpengaruh pada aktivitas normal kita, pada seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin yang tadinya punya bisnis, sekarang bisnisnya mungkin sepi. Atau bahkan teman-teman yang tadinya gak punya usaha, sekarang malah muncul usaha-usaha yang baru oleh karena COVID ini. Nah teman-teman, saya mau bilang teman-teman, banyak dari kita yang mengalami kemunduran pada saat 3 bulan kita di rumah. Apa aja yang mundur? Oh, setiap orang beda-beda. Ada yang orang semakin produktif di setiap hari-hari di pandemi ini, tapi ada juga orang-orang yang malah mengalami kemunduran khususnya dalam hal kerohanian. Teman-teman, jangan sampai kita kehilangan gairah dan esensi kita dalam kita mengejar kehendak Tuhan dan mengerjakan keselamatan kita. Kalau banyak dari kita mungkin ada yang udah hilang gairah, udah hilang esensi, yuk sama-sama balik. Jangan sampai apapun mendistract fokus kita dari Tuhan. Saya ulang ya teman-teman, jangan sampai apapun bisa mendistract fokus kita dari Tuhan. Teman-teman percayalah, pada saat pandemi kayak gini, yang tadinya kita bisa ngelakuin semua hal dengan fine-fine aja, normal-normal aja, tapi sekarang berubah. Semua itu akan menguji kualitas iman kita sama Tuhan. Ya teman-teman, jangan sampai imanmu kendor, jangan sampai imanmu jadi gak lagi menyala-nyala di hadapan Tuhan, gak lagi punya iman dan percaya sama Tuhan. Tapi ayo sama-sama tetap punya fokus senantiasa sama Tuhan. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas apa aja sih hal-hal yang bisa bikin fokus kita hilang daripada Tuhan. Yang pertama mungkin udah common banget, yang semua orang alamin, yaitu masalah. Semua orang punya masalah yang berbeda-beda. Teman-teman punya masalah yang berbeda-beda. Saya pun punya masalah. Teman-teman mungkin saya gak bisa hadapin masalah yang teman-teman hadapin. Sama, teman-teman juga mungkin gak bisa hadapin masalah yang saya hadapin. Jadi teman-teman, jangan iri sama orang lain. Jangan bandingin diri kita sama orang lain, karena setiap orang punya masalahnya yang berbeda-beda. Teman-teman, tapi masalahnya bagaimana respon kita, bagaimana cara kita menghadapi masalah, itu yang paling penting dalam kerohanian kita. Nah teman-teman, saya mau bilang ya teman-teman, seperti Daud dan Goliat. Kita belajar dari seorang Daud, dia lihat Goliat yang besar, tapi dia gak anggap itu sebagai masalah yang besar sampai dia lupa fokusnya sama Tuhan. Dia lihat Goliat sebagai alat untuk mujizat Tuhan terjadi. Dia lihat kebesaran Tuhan lewat masalahnya dia, yaitu Goliat. Yuk teman-teman belajar seperti seorang Daud, ubah pola pikir kita. Mungkin teman-teman punya masalah apa? Punya masalah keuangan misalnya, yang tadinya fine-fine aja, sekarang udah gak tahu mau pakai apa, gak tahu nanti bayar kuliah pakai apa, atau mungkin kerja dipotong gajinya, gak tahu nanti bayar cicilan pakai apa. Tapi teman-teman ayo sama-sama mengucap syukur dan jangan hilang fokus sama Tuhan. Karena pada saat kita berfokus sama Tuhan, Goliat apapun, giant apapun bisa kita lewatin. Oke teman-teman, kita belajar untuk bersyukur, kita belajar untuk memperkatakan iman, karena bahkan tahun ini tahun apa? Iya, tahun ini adalah tahun P, maka kita harus memperkatakan yang
baik kita memperkatakan iman kita, jangan sampai insecurity kita, jangan sampai pesimisnya kita malah membuat mulut kita kotor di hadapan Tuhan, membuat hati kita kotor, membuat pola pikir kita salah di hadapan Tuhan. Amin teman-teman. Oke, yang kedua, kita masuk apa aja sih yang dapat membuat fokus kita hilang dari Tuhan, yaitu kesibukan. Teman-teman, mungkin kesibukan ini dialami sama semua orang sebelum masa pandemi ini. Tapi sekarang mungkin ada juga orang-orang yang punya kesibukan yang baru. Kalau saya pribadi, saya sebelumnya adalah orang yang bisa dibilang mungkin cukup produktif. Saya kerjain kiri, saya kerjain kanan, mobilitas saya sangat tinggi. Saya sebentar di Jakarta, saya sebentar di Tangerang, sebentar di Jakarta Selatan, di mana-mana lah pokoknya. Tapi sekarang semuanya berubah. Sekarang semuanya saya cuma bisa di rumah. Yang tadinya booster saya adalah saya ketemu orang-orang. Saya tuh kalau misalnya di rumah, karena udah terlalu sering ketemu orang, kalau di rumah tuh rasanya kok sepi banget ya. Tapi kalau misalnya ketemu orang tuh jadinya rasanya seneng, jadinya gak punya pikiran. Tapi sekarang semuanya berubah. Sekarang saya harus di rumah, saya harus tahan diri saya, gak boleh ketemu orang-orang. Dan ya itu teman-teman, yuk sama-sama jangan sampai kesibukan kamu mengambil fokus kamu dari Tuhan. Seperti seorang Marta. Ya teman-teman, Marta mengerjakan pelayanannya dia. Dia melayani Tuhan. Bagus gak teman-teman? Oh bagus banget. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi Tuhan mau kita seperti Maria. Teman-teman, hari ini saya mau bahas jangan sampai berkatmu menjadi bumerang buat kamu. Jangan sampai apa yang kamu dapat, mungkin kamu buka bisnis di pandemi ini baru, jangan sampai itu menghalangi kamu untuk kembali fokus sama Tuhan. Atau mungkin kesibukan kita yang baru, apa di rumah, nonton YouTube, drakor, games, or apapun itu, kesibukan kita yang baru, jangan sampai itu menghalangi kita gak punya waktu lagi sama Tuhan, gak nge-in lagi, gak punya waktu berkualitas, bahkan kita udah lupa sama Tuhan. Apa tuh Tuhan-Tuhanan, udah males ibadah ibadah online, udah males small group, udah males doa. Ya teman-teman, balik lagi ke komitmen awal kita sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah rasa males. Rasa males ini adalah banyak orang alamin rasa males, mungkin khususnya di corona ini, di masa pandemi ini banyak orang yang tadinya gak males tapi sekarang jadi males. Tapi teman-teman, saya cuma mau bilang, ada satu ayat bilang gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ada di Roma 12 ayat 11. Ayat 12 bilang gini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Teman-teman, dibilang di sini jangan kerajinanmu kendur. Kalau kamu mungkin gak punya kegiatan, carilah kegiatan yang produktif di rumah. Jangan sampai kamu kehilangan esensi dan gairah kamu yang dari awal tahun kamu udah susun resolusi mungkin ya. Dari awal tahun kamu udah menggebu-gebu, oh Tuhan tahun ini gue mau lakuin yang terbaik. Tuhan tahun ini gue punya target ini. Tapi sekarang semuanya kamu jadi males karena pandemi ini. Jangan ya teman-teman. Dan di sini bilang gini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan yang terakhir dibilang bertekunlah dalam doa. Tekun itu berarti artinya gak males, artinya rajin, dilakukan setiap hari. Teman-teman, walaupun mungkin kita di rumah aja, tapi sama-sama ayo bangun kehidupan yang produktif. Ayo sama-sama bangun kehidupan kerohanian kita. Jangan sampai iman kita menjadi kendor. Bahkan nanti udah selesai COVID ini gak ada lagi Tuhan-Tuhanan dalam kehidupan kita. It's a big no. Tapi justru lewat pandemi ini biar kita boleh ngalamin masa-masa mujizat bersama-sama dengan Tuhan. Karena tadi saya balik lagi, tanpa masalah gak akan ada mujizat. Kamu mau lihat mujizat, kamu harus lewatin masalah. Jadi jangan takut sama masalah, tapi ayo sama-sama bergerak, terus kejar keselamatan kamu. Dan teman-teman, saya mau masuk ke poin saya selanjutnya. Nah teman-teman, gimana sih caranya untuk kita gak hilang fokus sama Tuhan? Gimana sih caranya biar fokus kita gak ke distract daripada Tuhan? Simple aja teman-teman. Semuanya back to yang pertama adalah mengenal Tuhan. Semuanya kembali pada ayo sama-sama kenalin siapa Tuhan kamu.
Seperti Daud, dia kalau gak kenal Tuhan, dia bakal bilang, gue kecil banget, ini gue lihat gede banget, gak mungkin bisa gue hadapin. Tapi karena dia kenal Tuhannya dia bilang gini teman-teman. Ada di 1 Samuel 17 ayat 37. Ayatnya bilang gini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wah, Daud kenal betul siapa Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang sama yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan yang sama yang akan menyertai aku. Teman-teman, kalau misalnya masalah-masalah sebelumnya kita bisa hadapin. Masalah apa mungkin? Keuangan mungkin, atau masalah keluarga, atau masalah hubungan. Kalau sebelumnya kita bisa lewatin, saya percaya yang kali ini kita juga bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah teman-teman, ayo sama-sama kenal sama Tuhan. Ayo mulai sama-sama balik lagi sama hubunganmu sama Tuhan. Mulai kenalin siapa Tuhanmu. Dia Allah yang besar dan gak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Ada satu kalimat bilang gini, orang yang mengenal Allah, orientasinya bukan lagi masalah atau makanan atau minuman, namun Allah sendiri dan kebenarannya. Jadi orientasi kita, kalau kita benar-benar kenal sama Tuhan, itu benar-benar bukan lagi masalah. Kita nggak bakal lihat masalah, kita nggak bakal mikir, besok makan apa ya, besok bisa gak ya makan, besok bisa gak ya hidup, gimana bayar kuliah, gimana. Mungkin kita bakal berpikir, tapi kita nggak akan khawatir karena kita kenal siapa Tuhan kita. Seperti seorang bapak, bahkan burung-burung, saya suka banget, saya selalu ngomong kayak gini, burung-burung di udara tuh dikasih makan, masa sih kita nggak dikasih makan? Ya gak teman-teman? Oke. Itu yang pertama teman-teman, ayo mulai balik lagi, kenal siapa Tuhanmu. Yang kedua, waktu berkualitas sama Tuhan. Saya bilang waktu berkualitas bukan kuantitas ya teman-teman. Mungkin kita bisa saat teduh lama, mungkin kita bisa ibadah online tiap minggu, tapi itu tidak menentukan kita punya waktu berkualitas sama Tuhan. Saya pernah ya, itu di rumah, gak lagi ngapa-ngapain, lagi malam-malam, BTW jam saat teduh saya itu pagi-pagi subuh-subuh. Tapi ini lagi malam-malam jam 2, sekitar jam 2, jam 1 saya lupa juga. Saya lagi nonton YouTube, sebenarnya saya mau cari life hacks. Tapi tiba-tiba muncul ada satu worship dan saya cuma buka, tiba-tiba saya diam terus saya dengerin. Dan itu benar-benar jadi waktu berkualitas saya sama Tuhan. Jadi saya mau bilang, ayo sama-sama balik kamu cari waktu berkualitas kamu sama Tuhan. Tuhan bisa temuin kamu kapan aja. Tapi kamu jangan nolak. Tuhan tungguin kamu seperti awal janji kamu sama Tuhan. Kalau teman-teman mungkin pernah bilang ya, setiap jam 9 malam Tuhan saya saat teduh. Tuhan tungguin di janji kamu yang pertama, di janji kamu sebelumnya sama Tuhan, Tuhan tungguin kamu. Jadi yuk sama-sama balik, punya waktu berkualitas sama Tuhan. Seperti seorang Maria, dia mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya teman-teman, yuk sama-sama balik punya waktu berkualitas sama Tuhan. Mungkin kamu cuma doa makan, kamu bisa berkualitas sama Tuhan. Tapi ayo sama-sama mulai bangun saat teduh yang udah gak pernah saat teduh. Ayo mulai, saya mohon, karena itu yang terpenting dan itu yang akan bangun kerohanian kamu. Jadi yang kedua adalah waktu berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, miliki tujuan dan disiplin. Teman-teman, cara mengatasi rasa malas adalah gak ada yang lain selain kita punya tujuan yang jelas. Saya sempat nanya sama teman saya, gimana sih caranya ngatasin rasa malas? Dia cuma bilang gini, ya udah punya target yang jelas, kalau bisa sedetail mungkin. Kalau kamu lapar, tujuan kamu makan dong, biar nggak kelaparan, biar nggak meninggal gitu kan. Nah, kalau kamu punya tujuan, pasti kamu berdiri, pasti kamu beli makan, pasti kamu minta. Kalau kamu nggak punya uang, kamu minta makan lah atau segala macam. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, pasti kita nggak akan males buat lakuin itu. Jadi saya mau saranin teman-teman, kalau kita mulai males, ayo sama-sama punya tujuan, punya target yang jelas. Kalau bisa, saya saranin teman-teman mulai nih buat target-target yang baru. Kalau kemarin corona udah mulai banyak yang hilang,
Sekarang mulai lagi, oh ya, bikin target yang baru. Bulan September saya udah harus ini. Bulan November saya udah harus ini. Desember saya udah harus bisa kayak gini. Bulan Januari tahun depan saya udah mulai. Kamu bikin target-target yang baru dalam hidup kamu. Kamu mulai ingat lagi tujuan Tuhan yang kamu mau capai dalam kehidupan kamu. Ya teman-teman, dan jangan lupa punya disiplin diri, karena tanpa disiplin seseorang mungkin gak akan pernah sukses. Seorang gak akan pernah dapetin keselamatan itu tanpa dia disiplin. Kalau misalnya kita gak pernah disiplin saat teduh, ya udah pasti one day kita kehilangan kasih mula-mula kita, betul? Gak ada orang yang instan aja, kita butuh ketekunan itu. Oke teman-teman, dan yang terakhir dari saya, Ibrani 3 ayat 14. Ayatnya ngomong gini, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita telah mengambil bagian di dalam Kristus jika kita berpegang teguh pada keyakinan kita yang semula sampai pada akhirnya. Yuk sama-sama teman-teman, balik lagi. Yuk sama-sama, kita tuh udah dapat bagian daripada Tuhan. Kita udah dapat bagian keselamatan kita. Tinggal kitanya nih, mau teguh gak berpegang sama Tuhan. Tinggal kitanya nih, mau bangkit atau enggak dari keterpurukan. Tinggal kita nih mau bangkit gak pancarin terangnya Tuhan dalam kehidupan kita. So itu aja teman-teman. Yuk sama-sama bangkit. Ayo sama-sama. Jangan nganggap masalah sebagai sesuatu yang besar, tapi tetap fokus sama Tuhan. Jangan punya rasa males. Dan satu lagi, apa poin saya teman-teman? Ya betul, jangan sampai kamu lewatin waktu-waktu berkualitas kamu dengan Tuhan. Yuk teman-teman, saya undang kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah menegur setiap kami, telah mengubah pola pikir kami yang salah. Ampuni setiap kami kalau mungkin kami kebanyakan khawatir, mungkin kami kebanyakan takut, kami kebanyakan males, kami kebanyakan mager selama ini untuk cari Tuhan lagi. Tapi hari ini kami berdoa biar kami boleh punya kembali rasa kasih mula-mula sama Tuhan. Kami mau kembali bangkit, kami mau kembali jadi terang, kami mau kembali lakuin apa yang seharusnya kami lakuin. Kami mau mengejar kehendak Tuhan, dan sebab orientasi kami bukan lagi orang lain, bukan lagi makanan, bukan lagi masalah, tapi orientasi kami sendiri adalah Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Jagai setiap kami di rumah kami masing-masing, bahkan kegiatan kami ke depan. Tuhan yang sertai, kembalikan semuanya Tuhan, kembalikan keadaan di Indonesia, pulihkan Indonesia, bahkan dunia ini ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna, berkat Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. See you teman-teman, God bless you semuanya. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way, trying to be somebody I'm not, but it's not what I want. Tell me there's another way. All of the lights are chased and now faded. All the cheap thrills were only time wasted. Tell me why society's playing shit to find who I am. Show me there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing, so to give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. I don't want a stereotype to decide who I am. They never knew me anyway. I'm over trying to find the next hype, cause the high never lasts. I'ma go another way. All of the lights are chased and now faded. Till it was right, the times they are changing. Tell me why society's playing shit to